Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana, mudah-mudahan urang dina kaayaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu hari ini dalam pembelajaran bahasa Sunda di kelas 6 dengan membahas buku paket halaman 45. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita akan mempelajari seorang tokoh yang bernama Asep Sunandar Sunaria. Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya? Nah, siapakah Asep Sunandar Sunaria ini? Asep Sunandar Sunaria ini adalah seorang tokoh dalang. Ya, apa itu dalang? Dalang adalah orang yang memainkan wayang, ya, dinamakan dalang. Nah, mari kita simak siapakah Asep Sunandar Sunaria ini. Nah, mari kita lihat di sini ada kisah dari Asep Sunandar Sunaria. Asep Sunandar Sunaria ini adalah dikenal dengan sebutan Ki Asep Sunandar Sunaria. Lahir di Bandung pada tanggal 3 September 1955, meninggal di Bandung pada tanggal 31 Maret 2014 pada usia 58 tahun. Beliau adalah salah satu dalang fenomenal pada wayang golek, ya, yang memainkan wayang golek. Malah banyak sekali yang menyebutkan bahwa beliau adalah salah satu maestro wayang golek di Indonesia. Selaku dalang wayang golek, Asep Sunandar Sunaria tidak berpindah-pindah, tetap bertahan pada bidang garapannya. Rupanya Allah telah mentakdirkan beliau menjadi dalang yang sesungguhnya. Beliau seperti sudah menyatu bergelut dengan dunia wayang golek yang dilakoninya. Oleh karena itu, macam-macam penghargaan sudah beliau raih, mulai dari tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan dari mancanegara juga ada. Jika tidak ada Asep Sunandar Sunaria, sepertinya tokoh cepot dalam pewayangan tidak akan terkenal seperti sekarang ini. Alat dan inovasi yang diolah oleh Asep Sunandar Sunaria berhasil sudah dibuat. Kemudian seni wayang golek dianggap kampungan oleh beberapa orang, malah melonjat derajatnya. Melonjatnya seni wayang golek tersebut karena Asep Sunandar Sunaria mempertontonkan dengan menarik. Di antaranya ada tokoh yang bernama Cepot yang bisa mengangguk. Kemudian ada Buta yang bisa muntah mie. Kemudian ada tokoh Arjuna yang bisa megang panah, dan juga ada tokoh Bima. Serta pakaian dari wayang-wayang tersebut sangat terlihat mewah. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Hasil perjuangan yang tidak berhenti dilakukan oleh Asep Sunandar Sunaria ini, baik berupa penghasilan yang berupa harta benda atau nama yang terkenal, dengan pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan sudah beliau lalui. Tidak luput juga dihadapi dalam sepanjang kehidupan Asep Sunandar Sunaria. Dengan keyakinannya bahwa terwujudnya kesenangan berupa buah dari kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa jalan yang dilakukan oleh Asep Sunandar Sunaria ini dalam profesi dalang terbilang terjal. Malah dalam menghadapi karirnya sering menerima kritikan yang pedas dari beberapa pihak, terutama dari ayahnya, yaitu Abah Sunaria. Setiap selesai pertunjukan wayang, Abah suka menyebutnya jelek yang sudah dilakukannya. Abah tersebut adalah orang tuanya yang terbilang galak. Tapi aneh, ketika Abah menyaksikan pertunjukan dalangnya Asep Sunandar yang sering diselingi humor, dirinya suka tersenyum. Baginya, bagaimanapun tajamnya kritikan Abah jadi pupuk dan acuan yang dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemampuan. Keadaan sekarang karena sebab kejadian yang lalu. Nah, dari kisah Asep Sunandar Sunaria tadi, kalian
sudah mengenal ya siapakah Asep Sunandar Sunaria itu. Beliau adalah seorang tokoh dalang yang sangat terkenal, tetapi beliau sudah meninggal dunia. Nah, dari tokoh-tokoh wayang tersebut ada yang namanya Cepot, kemudian ada namanya Bima, kemudian ada macam-macam yang lainnya. Nah, itu wayang-wayang tersebut bisa menarik karena dimainkan oleh seorang dalang yang handal. Itu salah satunya yaitu dimainkan oleh Asep Sunandar Sunaria. Nah, wayang golek ini berasal dari Jawa Barat ya, dari Sunda, dari Jawa Barat. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, mari sekarang kita latihan soal yang ada di halaman 47 di buku paket. Yang pertama adalah Asep Sunandar Sunaria lahir di mana? Tadi sudah dibahas, Asep Sunandar Sunaria lahir di mana. Yang kedua, apa bidang garapannya? Yang ketiga, Asep Sunandar Sunaria menonjol dalam hal apa? Yang keempat, sikap Asep Sunandar Sunaria yang dapat dicontoh yaitu sikapnya yang apa? Yang mana? Kemudian nomor 5, menurut saya ya mengenai Asep Sunandar Sunaria adalah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Asep Sunandar Sunaria? Nah, itu saja materi hari ini. Kita sudah mengenal tokoh dari Asep Sunandar Sunaria, yaitu seorang tokoh dalang. Nah, Miss ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.